Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami miliki informasi 4 orang tewas dalam kecelakaan bus pelajar dengan truk pembawa pakan ternak di Tolawang, Malang, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang arah Malang antara bus dengan truk wingbox bermuatan pakan ternak. 4 orang dikabarkan meninggal dan sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka dan terjepit di dalam bus yang ringsek. Petugas jasa marga sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban dan bus lantaran posisi bus dan truk melintang menghalangi jalan. Sejumlah ambulans tiba di lokasi untuk mengevakuasi para korban luka dan meninggal dunia. Para korban yang berhasil dievakuasi dibawa ke RSUD Saiful Anwar dan Medika Lawang. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan panjang Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Nggak tahu. Sama bis, astagfirullah. Lah iya. Banyak orangnya. Pada ditutupin tuh apa tuh? Astagfirullah, banyak banget lagi. Oh, banyak orang. Ya Allah. Astagfirullah. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis iNews Saif Hajarani di lokasi kejadian Tol Lawang Malang. Selamat malam, Saif. Bagaimana kondisi saat ini pasca kecelakaan? Apakah bus sudah dievakuasi, Saif? Ya, untuk bus yang bermuatan pelajar SMP IT Darul Quran Mulia Putri Bogor ini hingga saat ini masih berada di bahu jalan tol KM 77 200 Pandaan Malang. Para petugas dari petugas jasa marga maupun derek hingga saat ini masih kesulitan untuk membawa bus ini untuk keluar dari jalan tol disebabkan karena memang untuk roda bagian belakang itu dalam kondisi terjepit sehingga bus tidak bisa melaju dengan benar begitu. Sudah ada alat berat yang datang untuk mengevakuasi. Kemudian saat ini kami melihat ada aktivitas pekerja yang sedang melakukan aktivitas terhadap roda bus. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, untuk roda bus bagian belakang ini sendiri memang informasi dari petugas jasa marga maupun derek ini kondisinya sedang terjepit, remnya sedang terjepit sehingga dari pihak petugas sendiri melakukan pembenahan pada roda belakang ini agar bus bisa melaju keluar dari tol Pandaan Malang ini sendiri, Davi. Baik, Saif, bagaimana dengan arus lalu lintas di sekitar bis? Apakah sudah mulai bisa dilalui? Ya, memang tadi pukul 17.00 petugas dari Satlantas Polres Malang itu sempat menutup sebagian lajur di KM 77 200 hingga KM 77 600. Namun hingga saat ini bisa kita pantau bahwa di ruas jalan tol Pandaan KM 77 200 ini sudah bisa dilewati kendaraan roda 4 maupun roda 6. Begitu, David. Baik, kami ingin konfirmasi, artinya arus lalu lintas di tol Pandaan sudah berangsur normal ya? Ya, David. Hingga saat ini kondisi di lajur KM 77 200 ini sudah berangsur normal. Dan bisa kita lihat bahwa di sini Kapolres Malang sedang melakukan olah TKP bersama petugas lainnya.
melihat bagian depan bus yang ringsek bersama dengan petugas Satlantas Polres Malang. Baik, Saif, tadi mungkin Anda sempat berbincang dengan Kapolres dan pihak terkait. Apa sebenarnya yang menyebabkan bus tersebut terhantam oleh truk? Ya, untuk kronologinya sendiri, memang kontur di jalan KM 777 Pandaan Malang ini kontur jalannya menanjak dan menikung ke arah ke kiri, dataran tinggi, sehingga ada satu kendaraan truk bermuatan pakan ternak ini tidak kuat menanjak dan berhenti di bahu jalan. Lalu sopir truk ini sempat mengganjal bagian belakang, namun ternyata ganjalan dari truk ini tidak sempurna sehingga truk ini tidak kuat menanjak dan mundur, tidak terkendali. Di saat bersamaan, sopir bus ini sendiri juga melaju. Ada bis dari belakang, yaitu bis Tirto Agung yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga benturan ataupun tabrakan ini tidak bisa terelakkan. Begitu, David. Baik, Saif, apakah pihak kepolisian juga menargetkan atau sudah memprediksi kapan kira-kira bangkai bus ini bisa dievakuasi? Ya, untuk bangkai bus sendiri memang ini terkendala oleh rusaknya roda bagian belakang, sehingga bila roda ini sudah bisa melaju, kemungkinan besar bus akan langsung ditarik keluar jalan tol Pandaan Malang ini, Raffi. Kalau untuk truknya sendiri sudah dievakuasi? Untuk truknya sendiri, truk sudah dibawa ke bahu jalan di sisi depan bus ini. Namun hingga sekarang bangkai dari truk masih berada di sisi kiri jalan bahu jalan tol KM 77200 Pandaan Malang ini, David. Baik, terakhir Saif, apa yang menjadi prioritas oleh polisi pada malam hari ini di lokasi? Ya, untuk dari Satlantas Polres Malang sendiri, mereka mengurai kemacetan yang tadi sempat terjadi cukup lama, dan petugas sekarang sudah mulai menguraikan macetnya dan kendaraan sudah bisa melewati KM 77 Pandaan Malang ini. Sementara untuk proses evakuasi bangkai itu sendiri memang masih menunggu petugas dari Direct maupun Jasa Marga yang akan membetulkan ban belakang sehingga nanti bisa keluar dari tol Pandaan Malang ini. Baik, terima kasih Saif Hajarani melaporkan langsung dari ruas tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Dan pemirsa, kalau tadi kita melihat bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian, kita akan beralih ke Rumah Sakit Umum Daerah Saiful Anwar bersama rekan kami Denny Irwansah di sana untuk mengetahui bagaimana kondisi korban yang dievakuasi di RSUD Saiful Anwar. Selamat malam, Denny. Bagaimana situasi saat ini di rumah sakit dan bagaimana kondisinya? Apakah korban sudah dibawa oleh pihak keluarga? Baik, hari ini saya sedang berada di depan ruang forensik kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar. Di sini di Rumah Sakit Saiful Anwar sendiri ada total 4 dirawat intensif di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar dan 4 lainnya berada di kamar jenazah yang merupakan korban meninggal dunia. Demikian. Baik, Denny, kami ingin konfirmasi, apakah identitas korban sudah diketahui dan siapa saja korban meninggal dunia? Baik, saya di sini hanya bisa menemui para relawan. Belum ada tenaga medis yang bisa kami temui. Para relawan belum mempunyai data nama siapa saja yang sudah dinyatakan meninggal dan siapa yang sedang dirawat intensif. Namun selain di Rumah Sakit Saiful Anwar ini, seluruh korban dari rombongan siswa SMP di Bogor ini berada di Rumah Sakit Umum Lawang dan di Singosari. Mereka semuanya masih tersebar, namun untuk data sampai saat ini belum kita dapatkan karena kami belum bertemu dengan
pihak yang berkompeten untuk memberikan komentar. Demikian. Baik, Denny, sekali lagi kami ingin konfirmasi. Artinya, korban yang dibawa ke RSUD Saiful Anwar adalah korban meninggal dunia. Betul, Denny? Betul, betul. Ada 4 orang meninggal dunia dan 4 orang luka serius yang sedang berada di rumah sakit di IGD RSSA. Jadi total ada 8 orang di rumah sakit Saiful Anwar. Oke, ada 8 orang di RSUD Saiful Anwar. Untuk kondisinya sendiri belum ada informasi lebih lanjut. Bagaimana dengan kondisi saat ini di rumah sakit? Apakah barangkali mungkin pihak kepolisian ada di sana, kemudian juga ada pusat informasi yang memang bisa diakses oleh teman-teman jurnalis di RSUD Saiful Anwar? Betul. Hingga saat ini yang kami temui masih relawan karena pihak kepolisian maupun tim medis lebih banyak fokus di daerah di rumah sakit terdekat dengan TKP. Untuk di sini sendiri rumah sakit Saiful Anwar sudah siap, namun kemungkinan semua masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Nantinya jika memang harus dirujuk ke rumah sakit Saiful Anwar siap untuk menampung. Demikian. Baik, Denny, Anda bertemu dengan relawan. Informasi apa saja yang Anda dapatkan dari para relawan tadi? Baik, yang disampaikan relawan hanyalah tadi terjadi kecelakaan di kilometer 77 dan mereka mendapatkan informasi dan langsung berangkat sekitar 34 atau 35 ambulan yang berada di sana di kilometer 77 dan langsung mengevakuasi masing-masing untuk membawa ke rumah sakit terdekat. Dan yang saya temui adalah ambulan-ambulan yang membawa ke rumah sakit Saiful Anwar. Demikian. Baik. Kami mendapatkan informasi bahwa salah satu korban meninggal dunia adalah sopir bus. Apakah hal itu bisa dikonfirmasi? Yang kami dapatkan tadi sepertinya bukan sopir, tapi kenek. Demikian. Itu pun masih kemungkinan. Demikian yang disampaikan oleh relawan-relawan ini, kemungkinan kenek gitu katanya tadi. Oke, artinya bukan sopir ya, informasi yang Anda dapatkan justru kernet bus yang diduga meninggal dunia dan dibawa ke RSUD Saiful Anwar. Betul. Baik, kalau dari pantauan Anda di depan rumah sakit, aktivitas seperti apa yang terlihat di IGD kemudian juga di ruang-ruang perawatan ketika korban dibawa ke sana? Baik, yang di sini tidak seperti yang dibayangkan, tidak sekredit yang berada di Kabupaten Malang karena dari sekitar 50 penumpang hanya 8 orang yang ke sini dan lainnya berada di Rumah Sakit Lawang dan Rumah Sakit Singosari. Jadi di sini hanya ada relawan dan ambulan, sedikitnya ada 4 ambulan yang membawa korban, 3 meninggal dan 5 awalnya luka berat dan ternyata 1 bertambah meninggal di IGD menjadi 4 meninggal dan 4 dirawat intensif. Demikian. Baik, Denny, artinya ada 1 korban yang meninggal di rumah sakit? Betul. Identitasnya belum diketahui? Belum. Ini identitas belum ada sama sekali. Di sini juga kami hanya bertemu dengan relawan yang belum bisa memberikan komentar karena mereka juga tidak tahu siapa identitasnya. Demikian. Baik. Terakhir, Denny, tadi jenazah korban itu tiba di RSUD Saiful Anwar pada pukul berapa? Bagaimana? Tadi pada pukul berapa jenazah sampai di RSUD Saiful Anwar? Tidak sampai 1 jam, tapi tidak lama dari peristiwa dan evakuasi. Ini sekitar 30 menit lebih. Demikian. Baik, artinya jenazah tiba di RSUD Saiful Anwar ini tidak jauh waktunya pada saat kejadian. Terima kasih Denny Irwansyah. Nanti kami akan update lagi informasi terkini dari sana, Denny. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Bagaimana pantauan kepadatan libur Natal dan Tahun Baru? Kami telah terhubung dengan rekan kami Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Ada Indra Setiabudi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan Irfan Hardiansah di rest area kilometer 19. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu bersama Indra Setiabudi. Indra, bagaimana pantauan Anda di Stasiun Pasar Senen malam hari ini?
Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan secara langsung situasi terkini. Anda bisa lihat di layar kaca Anda, situasinya tidak se-crowded tadi, sore tadi, mengingat memang ribuan masyarakat sudah diberangkatkan melalui Daup 1 Jakarta melalui Pasar Senen. Dan yang mana baru saja tadi juga kereta terdekat juga sudah berangkat, kereta Serayu, yang mana jurusan akhir ini Purwokerto juga baru saja berangkat, dan disusul nanti kereta Majapahit jurusan Malang akan berangkat di 19.20 dan disusul dengan 20.55 Singosari jurusan Blitar, dan terakhir adalah kereta Mataram yang jurusan akhirnya adalah Solo Balapan. Yang mana memang ini animonya cukup meningkat ya di Pasar Senen, Davi dan juga pemirsa, bahwasanya memang ini jelang 2 hari Natal dan disusul dengan Tahun Baru 2025, ini antusias masyarakat ini sangat ramai sekali di stasiun Pasar Senen untuk bertolak dari Jakarta menuju kota-kota di Pulau Jawa begitu. Dan kalau terkait kota-kota tujuan yang favorit ini masih dipegang oleh kota Lempuyangan, Yogyakarta, Pasar Turi Surabaya, dan juga Purworejo, Purwokerto, dan juga Bandung. Dan kalau kita akumulasikan, Davi dan juga pemirsa, setidaknya pada hari ini Daup 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 23.800 penumpang menuju kota tujuan di Pulau Jawa begitu. Dan dapat kami informasikan juga terkait dari keseluruhan data yang kami terima, bahwasanya dari ketersediaan tiket untuk di momen Nataru ini tersedia tinggal 300.000 lebih, yang mana ini sudah laku sebanyak 415.000 dari total ketersediaan tiket sebanyak 743.904 tiket begitu, Davi. Dan kami informasikan juga terkait puncak arus mudik di momen Nataru 2025 ini akan jatuh pada tanggal 25, maksud kami di tanggal 24 hingga 25 Desember 2024, yang mana kami juga bisa menyaksikan ataupun melihat secara langsung bahwasanya di area dari Pasar Senen juga sudah mulai diperketat begitu, Davi. Dan kami juga akan menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan mudik di momen Nataru ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda tetap di genggaman Anda. Sementara itu dapat kami informasikan, Davi, dari stasiun Pasar Senen. Kembali ke Anda. Baik, dari stasiun Pasar Senen kita akan melihat situasi arus lalu lintas di kilometer 19 di rest area di sana. Irfan, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Davi dan juga pemirsa. 2 hari menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025, di tempat kami melaporkan saat ini yakni di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 19 ini. Dari pantauan kami dari siang hingga saat ini terpantau masih ramai lancar, dan tentunya ini kendaraan yang melintas di kilometer 19 ini nantinya akan mengarah ke 2 arah, yakni arah yang pertama ini melakukan perjalanan ke gerbang tol Kalihurip, di mana ini dengan tujuan ke Bandung, kemudian juga Garut, Tasik, Jawa Barat. Dan untuk ke arah berikutnya ini ada yang mengarah ke gerbang tol Cikampek Utama, di mana dengan tujuan ke Cirebon, kemudian Palimanan, Semarang, dan juga Surabaya, Jawa Timur. Dan tentunya ini jika nantinya terjadi kepadatan ataupun ketersendatan di ruas tol Cikampek ini, nantinya pihak Jasa Marga beserta Korlantas Polri ini akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas. Dan sistem yang akan dilakukan ini merupakan sistem kontraflow, di mana kontraflow ini akan dilakukan jika memang terjadi kepadatan atau ketersendatan begitu. Dan tentunya ini pihak Jasa Marga beserta Korlantas Polri juga berencana akan melakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow ini di beberapa hari ke depan, di mana dari data yang kami peroleh ini akan diterapkan mulai dari tanggal 24, kemudian tanggal 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025, dan ini akan dilakukan secara situasional dengan dilakukan pada pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Dan tentunya ini ada yang menarik, Davi dan juga pemirsa, di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini, di mana pihak Jasa Marga ini akan memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi semua golongan kendaraan yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan tol ini, di mana sistem ataupun diskon ini akan diberikan pada tanggal 19 Desember, kemudian juga tanggal 28 Desember, serta satu lagi ini ada di tanggal 3 Januari 2025. Dan tentu
tentunya ini kami melihat di kilometer 19 ini kendaraan yang melintas lebih didominasi oleh kendaraan pribadi yang hendak melakukan berlibur ataupun merayakan Natal di kampung halamannya bersama sanak saudara. Dan kami juga melihat ini tidak sedikit bahwa memang bus dan juga truk ini melintas di kawasan kami di tempat kami melaporkan saat ini, dan kami menghimbau kepada Anda untuk tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Sementara demikian, Davi. Baik, dari Irfan Hardiansah kita menuju ke Pelabuhan Merak, Banten bersama Iskandar Nasution. Iskandar, bagaimana situasi malam hari ini di Pelabuhan Merak? Ya, baik Davi, selamat malam pemirsa. Kalau saya informasikan saat ini saya tengah berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Untuk data dari Posko Merak sendiri, tercatat ada 7 dermaga dan 32 kapal yang saat ini terus dioperasikan. Dan untuk jumlah penumpang saat ini berkisar 45.644 orang. Untuk kendaraan roda 2 ada sebanyak 1.563 unit, namun ini trennya turun dari tahun sebelumnya. Untuk kendaraan roda 4 sendiri ada sebanyak 5.185 unit, dan ini juga ada penurunan jumlah kendaraan. Untuk total kendaraan seluruhnya ada sebanyak 10.121 unit. Sementara total penumpang dari Pulau Jawa yang telah diseberangkan ke Pulau Sumatera ada sebanyak 205.777 orang. Pihak SDP sendiri menghimbau kepada pengguna jasa untuk mematuhi aturan dan arahan dari petugas untuk demi kenyamanan dan keselamatan para penumpang. Demikian, David. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Sebelumnya ada Irfan Hardiansah dan juga rekan kami Indra Setiabudi dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali teman-teman. Terima kasih. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah. Suami aktris Sandra Dewi ini juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah. Pengusaha sekaligus suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz menjalani sidang putusan dalam kasus korupsi tata niaga pengelolaan timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin siang. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dan menjatuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara. Harvey Muiz juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti senilai 210 miliar rupiah. Apabila tidak dibayar, maka harta bendanya akan dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian negara, dan bila jumlah hartanya tak mencukupi, maka diganti hukuman penjara. Atas vonis yang dijatuhkan tersebut, Harvey Muiz menyatakan masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Seperti apa? Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir, dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Demikian ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer menyebut ada tangan setan yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Meski demikian, Wamenakar belum menyebut siapa oknum tangan setan tersebut. Kami menduga dugaan dalam proses kepailitan ini ada tangan setan yang bermain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer menyebut ada pihak yang diduga sengaja bermain dalam proses kepailitan PT Sritex. Hal tersebut disampaikan Wamenakar saat ditanya awak media tentang sikap Presiden Prabowo soal PT Sritex. Meski demikian, Wamenakar enggan menyebut siapa sosok tangan setan tersebut dan menyebutkan bahwa sosok tersebut akan terungkap nantinya, tinggal menunggu waktu.
Pada kesempatan itu, Wamenaker juga memastikan komitmen Presiden Prabowo Subianto bahwa buruh Sritex tidak akan di-PHK. Yang pertama, kami menduga dugaan. Dalam proses pilotan ini ada tangan setan yang bermain. Itu harus dicatat. Kedua, soal sikap Presiden, saya rasa sikap Presiden tidak berubah. Yaitu tidak ada PHK. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian berupaya menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kondisi pilot. Sejumlah skenario penyelamatan disiapkan agar raksasa tekstil ini bisa terus beroperasi tanpa ada pemutusan hubungan kerja karyawan. PT Sritex saat ini mempekerjakan 50.000 karyawan. Meski terus berproduksi, Sritex memiliki utang yang terus bertambah selama bertahun-tahun. Dari laporan keuangan terbaru, PT Sritex saat ini memiliki utang sebesar 25 triliun rupiah ke sejumlah pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyebut dugaan pemberedelan lukisan Yos Suprapto seperti masa Orde Baru. Sementara itu, Yos Suprapto akan menempuh langkah hukum usai pameran lukisannya batal dipamerkan karena dinilai terlalu vulgar. Pasca pameran lukisannya dibatalkan, pelukis Yos Suprapto bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan akan mengambil langkah hukum demi mendapat kejelasan terkait kelanjutan pameran. Yos juga memutuskan akan membawa pulang karya-karyanya usai tak jadi dipamerkan. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog yang beradab dengan jajaran Kalnas maupun Museum Cagar Budaya. Dalam hal ini harus ada dialog dua arah. Saya akan menanyakan kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengklaim ada yang tersinggung terhadap lukisan Yos Suprapto. Namun ia yakin pihak yang tersinggung bukanlah Presiden Prabowo Subianto, melainkan Presiden RI periode sebelumnya. Ia juga menyebut dugaan pemberedelan lukisan ini seperti yang kerap terjadi di masa Orde Baru. Ia meminta Menteri Kebudayaan Fadlizon dan wakilnya Giring Ganesa untuk berhati-hati. Sebelumnya, Galeri Nasional Jakarta membatalkan pameran lukisan Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Kamis lalu. Yos disebut keberatan memenuhi keinginan kurator untuk mencopot 5 karyanya. Pihak kurator menilai lukisan Yos terlalu vulgar dan tak sesuai dengan tema pameran. Tim Liputan iNews melaporkan. Newsroom, pemirsa, sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada 2 hari jelang Hari Raya Natal. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wus juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal pemberangkatan pertama dalam rangkaian kereta cepat Wus dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur. Keberangkatan penumpang Wus melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang. Lonjakan ini diperkirakan terjadi hingga malam hari seiring banyaknya pemesanan tiket Wus di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wus dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang.
Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu penumpang Wus ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan memantau bagaimana arus lalu lintas di masa liburan Natal dan Tahun Baru dari beberapa titik. Kami tampilkan pantauannya. Yang pertama ada di sisi kiri atas, pantauan arus lalu lintas dari JPO Telkom Jakarta Selatan. Kita lihat arus lalu lintas di sana masih lengang, pemirsa. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kita beralih ke sebelah kanan atas di kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas pada hari ini, hari Senin, terpantau masih lengang. Belum ada kepadatan arus lalu lintas yang terlihat di kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Kemudian kita beralih ke pos polisi Cilenyi, Bandung. Juga arus lalu lintas masih terlihat lengang, meskipun puncak arus liburan Hari Raya Natal dan Tahun Baru diprediksi sudah mulai pada malam hari ini hingga 25 Desember mendatang. Kemudian kita beralih ke pantauan arus lalu lintas di Simpang 4. Jawa Tengah juga situasinya masih lengang, pemirsa. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas meskipun berbagai instansi terkait juga memprediksi bahwa puncak arus liburan itu sudah dimulai sejak malam hari ini hingga tanggal 25 Desember atau pada hari raya Natal Rabu lusa nanti. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau bagaimana perkembangan terkini dari lokasi kecelakaan bus di Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur. Sudah bersama rekan kami Saif Hajarani dan ada juga rekan kami Denny Ruansa di RSUD Saiful Anwar. Selamat malam, kita ke Saif terlebih dahulu. Saif, bagaimana situasi saat ini? Apakah bus sudah berhasil dievakuasi? Ya, Davi, kondisi saat ini bus Depo Agung yang ada di belakang saya ini sampai saat ini masih belum bisa dievakuasi. Meskipun ban yang terakhir tadi sudah dibenarkan oleh pihak Jasa Marga dan pihak Derek. Nah, untuk saat ini bus masih berada di bahu jalan tol ini. Mengapa demikian? Karena memang sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan olah TKP dan juga dengan mendatangkan pihak Satlantas Polres Malang maupun juga dengan Inafis Satreskrim Polres Malang. Untuk tim Inafis sendiri memang dikhususkan untuk mengolah TKP di truk pengangkut pakan ternak lele itu. Baik, kalau tadi sebelumnya Anda sebutkan bahwa rem dari roda bus masih terkunci, apakah saat ini sudah berhasil dibuka? Ya, setelah saya mengonfirmasi ke pihak Derek maupun pihak Jasa Marga, ternyata bukan rem yang terkunci, ternyata dari bus ini sendiri, gigi dari persneling bus ini masih berada di gigi 1. Oleh sebab itu, pihak dari Derek maupun dari Jasa Marga itu membetulkan lewat sela-sela di ban belakang bus itu untuk agar bus bisa keluar dari Tol Pandaan Malang. Baik, Saif, kami melihat bagaimana visual bangkai bus pada malam hari ini terlihat hancur di depannya. Pada saat kronologis, informasi yang Anda dapatkan ketika menghantam truk, bagaimana kondisi bus pada saat itu?
Ya, untuk kronologis kejadian tabrakan ini, memang truk pengangkut pakan ternak lele ini sedang berhenti, kemudian di KM 78200. Namun tiba-tiba karena ada sedikit masalah, truk diganjal. Namun truk ini melaju mundur hingga 600 hingga 800 meter. Sehingga bis yang ada di belakang yang sedang melaju tertabrak bagian belakang truk pengangkut pakan ternak ini. Saif, bis pariwisata ini mengangkut siswa atau pelajar SMP. Dari mana mereka pergi dan menuju kemana? Dari informasi yang kami dapatkan, memang SMP dari Bogor ini rencananya akan melakukan studi tour di kawasan Malang Raya. Oke, bagaimana kemudian ketika tabrakan terjadi pada saat itu, bagaimana situasi di tol? Informasi yang Anda dapatkan dan pantauan Anda? Ya, saat kondisi tabrakan terjadi, memang di tol Pandaan Malang ini sedang kondisi lengang. Hingga sebab itu truk bisa mundur 600 hingga 800 meter sampai menabrak bus yang melaju dari Pandaan menuju Malang. Begitu, Davi. Saif, dugaan sementara apa yang menyebabkan truk ini melaju mundur? Dari keterangan Kapolres Malang sendiri, tadi memang terlihat dari ganjalan itu ada ganjalan di KM 78200 yang rusak, sehingga truk ini terganjal oleh ganjalan itu melaju mundur hingga menabrak truk agung ini. Identitas di sini, Bapak. Oke, artinya mobil tidak kuat menanjak, kemudian melaju mundur dan menghantam bus ya. Baik, terima kasih. Saif Hajarani melaporkan langsung dari lokasi kecelakaan di Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Berikutnya kita akan melihat situasi terkini di Rumah Sakit Saiful Anwar. Denny, bagaimana perkembangan terbaru dari Rumah Sakit Saiful Anwar malam hari ini? Baik, Davi, bisa saya sampaikan saya sekarang sedang berada di depan instalasi forensik Rumah Sakit Saiful Anwar, tepatnya di kamar jenazah. Di belakang saya ini ada 4 orang jenazah korban dari laka bus rombongan siswa SMP dari Bogor. Bisa saya gambarkan bahwa ini adalah relawan-relawan yang masih standby untuk menunggu kabar-kabar yang terbaru, karena kami juga mendapatkan informasi baru saja 2 orang kembali dirujuk ke IGD Rumah Sakit Saiful Anwar dari Rumah Sakit daerah Lawang untuk mendapatkan perawatan intensif, dan para jenazah berada di ruangan ini. 1 yang meninggal di rumah sakit masih berada di ruang forensik, sementara yang 3 sudah disemayamkan di ruang persemayaman. Demikian, Davi. 2 orang yang dievakuasi ke RSUD Saiful Anwar, bagaimana kondisinya? Informasinya yang untuk yang dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar ini yang mendapatkan perawatan intensif, yang perlu mendapatkan perawatan serius dengan fasilitas rumah sakit yang lebih memadai seperti itu, Davi. Tentunya kenapa itu dirujuk belum mengetahui bagaimana detailnya, tapi yang pasti mereka membutuhkan perawatan intensif. Demikian, Davi. Baik, bagaimana dengan para relawan? Pada malam hari ini masih tetap standby di sana, dan informasi apa yang didapatkan di sana? Apakah ada informasi mungkin barangkali ada korban lagi yang akan dievakuasi ke sana atau seperti apa? Betul ya, dari yang 2 yang tadi saya sampaikan itu sekarang masih perjalanan ke RSSA Malang. Jadi belum sampai di sini, baru dari Lawang menuju ke sini. Demikian, Davi. Ini relawan juga masih standby, ketika mereka dibutuhkan mereka akan segera merapat ke rumah sakit mana yang membutuhkan. Ya. Sudah ada keterangan yang diberikan oleh pihak rumah sakit? Hingga saat ini saya belum bertemu dengan pihak rumah sakit. Dari pihak kepolisian juga belum mendapatkan siapa yang bisa memberikan keterangan untuk di Rumah Sakit Saiful Anwar ini.
Demikian, Davi. Untuk korban yang informasi yang kami dapatkan, untuk yang identitas belum diketahui, tapi sudah tahu bahwa posisinya adalah connect bus, sedangkan 3 yang lainnya adalah penumpang dari bus sendiri, merupakan siswa sekolah. Demikian, Davi. Terakhir, Denny, apakah saat ini sudah ada pihak keluarga yang datang ke rumah sakit, baik itu keluarga korban meninggal ataupun luka-luka? Baik, Davi, untuk pihak keluarga tentunya belum ada ya, karena mereka adalah rombongan siswa dari SMP Islam Terbuka Putri Mulia di Bogor. Tentunya orang tuanya berada di Bogor, jadi belum ada sama sekali yang datang ke sini. Bahkan untuk identitas pasti pun di lokasi ini belum ada yang tahu sama sekali. Demikian, Davi. Baik, terima kasih Denny Ruansa melaporkan langsung dari RSUD Saiful Anwar, Kota Malang. Sebelumnya ada Saif Hajarani dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, terima kasih. Banjir yang masih melanda wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membuat sejumlah titik terisolir dan sulit diakses oleh kendaraan. Akibatnya, warga yang terjebak banjir kesulitan mendapatkan bantuan, baik logistik maupun medis. Wilayah Bulu-Bulu, Kelurahan Androng Apaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir terparah di Kabupaten Pangkep. Banjir disebabkan kenaikan debit air sungai usai diguyur hujan deras terus-menerus. Ketinggian banjir membuat akses jalan terputus dan melumpuhkan aktivitas warga. Petugas kepolisian dari Polres Pangkep bersama instansi terkait pun mendatangi lokasi untuk mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak. Petugas menembus banjir menggunakan motor dan perahu karet akibat akses jalan yang masih terisolir oleh banjir. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan logistik berupa makanan dan kebutuhan pokok serta bantuan medis. Pesan kepada warga lebih berhati-hati ya, karena memang cuaca saat ini memang tidak mendukung ya, jadi harus selalu waspada dan ya kalau tidak perlu kemana-mana, tidak ada urusan yang penting sekali ya tetap saja di rumah. Hingga kini ribuan warga di 9 kampung di Kelurahan Androng Apaka, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tak dapat beraktivitas akibat terdampak banjir yang melumpuhkan wilayah ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga dan 13 jembatan gantung rusak usai diterjang arus deras sungai. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Banjir bandang melanda 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir bandang terparah menerjang 2 desa, yakni Desa Cenrana dan Desa Matirobaji di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Sejumlah rumah warga rusak parah, bahkan tembok salah satu sekolah ambruk akibat diterjang derasnya arus air luapan Sungai Walanae. Selain itu, 13 jembatan gantung yang menghubungkan antar kecamatan maupun desa dan dusun putus, sehingga warga terpaksa harus melintas ke jalan alternatif yang lebih jauh. Ada sekitar 300 kakak yang terdampak dan memang beberapa fasilitas juga ikut rusak seperti sekolah, masjid, bangunan penguatan tebing, dan kerugian masyarakat itu cukup banyak. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Warga yang sempat mengungsi di sejumlah posko pengungsian pun kini sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena genangan air telah surut. Kini pihak BPBD Maros akan berkoordinasi dengan Polres Maros dan Kodim untuk proses pembersihan sisa material banjir bandang. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.